Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Pada kesempatan kali ini Cak Mat akan membahas tutorial permintaan dari teman subscriber kita tentang rangkaian kelistrikan sepeda motor Karisma 125. Cak Mat akan bahas tentang perkebelannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikannya. Kali ini Cak Mat akan bahas tentang rangkaian jalur kabel sistem pengisian pada motor Karisma tersebut. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Tonton terus video ini sampai selesai, agar teman-teman paham kemana alur arus listrik keluar masuk antar komponen di rangkaian tersebut. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video Cak Mat selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mensuplai energi listrik menuju ke baterai agar kebutuhan kelistrikan di sistem pengapian maupun di sistem beban pada kendaraan tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel sistem pengisian Karisma, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengisian motor tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah sekring 15 ampere, yang ketiga adalah regulator rectifier atau kiprok, yang keempat adalah alternator. Mari kita kupas satu persatu komponen tersebut. Baterai atau yang biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan kabel warna hijau. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Sekring ada dua, yaitu sekring 10 ampere berwarna merah untuk pengaman ke sistem beban dan sekring 15 ampere berwarna biru untuk pengaman di sistem pengisian. Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok. Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus searah atau DC, dan regulator berfungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih, maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke massa bodi. Dan jika tegangan baterai kurang, maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Dengan demikian seterusnya, sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan juga menuju ke lampu dapat diatur. Dengan begitu, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan. Adapun di regulator rectifier terdapat 4 terminal, yaitu terminal kabel warna merah menuju ke baterai, terminal kabel warna putih dari spool untuk pengisian baterai, terminal kabel warna kuning menuju ke saklar lampu, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Alternator adalah gabungan rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Di dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal negatif baterai, kabel warna hijau berhubungan ke massa bodi. Kemudian dihubungkan ke alternator dan regulator rectifier. Dari terminal positif baterai, kabel warna merah berhubungan dengan sekring 15 ampere. Dari sekring 15 ampere, kabel warna merah berhubungan dengan regulator rectifier, kunci kontak, dan speedometer. Dari kunci kontak, kabel warna merah strip hitam berhubungan dengan CDE dan sekring 10 ampere. Kemudian keluar melalui kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC. Kabel warna putih dari alternator dihubungkan ke regulator rectifier. Kabel warna kuning dari regulator rectifier dihubungkan ke saklar lampu. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengisian sepeda motor Karisma
125 sebagai berikut. Pada saat kunci kontak di-on-kan dan tombol starter ditekan, maka motor starter akan berputar. Karena motor starter dihubungkan dengan roda gigi dan rantai yang berhubungan dengan rotor, maka rotor akan berputar dan pada terminal kabel warna putih akan mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier. Kemudian keluar arus listrik DC melewati kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere, juga berhubungan ke kunci kontak serta speedometer sebagai arus standby. Keluar dari sekring 15 ampere dan disimpan ke dalam baterai melalui terminal positif baterai untuk disimpan sementara. Saat tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih, maka regulator akan memutus arus listrik dan membuangnya ke masa bodi melalui terminal kabel warna hijau. Dan jika tegangan baterai kurang, maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Dengan demikian seterusnya, sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan juga menuju ke lampu dapat diatur. Dengan begitu, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen atau kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem pengisian motor Karisma 125 yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.